Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, ya ini masih suasana bulan Syawal ya. Sekali lagi bayar magang, ucapkan maaf lahir batin. Oke, biar nggak banyak cincong, kita langsung aja. Jadi pernah nih ada saya tuh dapat pertanyaan gitu kan kayak Go ini OOP bukan sih Bang gitu kan. Terus Go ini pendekatannya gimana gitu kan dalam pengembangan sistem atau dalam menulis program gitu kan. Jadi nah karena itu cukup menarik ya. Jadi saya bakal bahas di sini. Oke. Jadi sebelum kita ngomongin Golang atau si Go ini dia OOP atau enggak, kita perlu tahu dulu kalau Go ini punya approach yang agak berbeda dari bahasa bahasa program OOP tradisional lainnya, yaitu composition over inheritance gitu. Yang intinya sih gini, Go itu nggak mendukung pewarisan ya, atau bisa kita sebut istilahnya adalah inheritance gitu, seperti bahasa program OOP tradisional lainnya gitu. Jadi sebagai gantinya itu Go itu eh, lebih mendorong penggunaan komposisi gitu dan interface untuk terutama sih untuk polymorphism ya. Ya saya nggak akan bahas polymorphism itu apa ya. Saya harus udah pada ngerti ya, kalau belum ada yang belum tahu boleh cari apa sih polymorphism. Dan juga untuk penggunaan kode berulang ya, reusable kode gitu. Jadi Go tuh lebih menekankan komposisi dan interface untuk polymorphism dan reusable code tadi gitu. Dan ya strategi ini sejalan dengan prinsip yang pengen dicapai sama si Go, yaitu favor composition over inheritance gitu. Dengan saya menggunakan si komposisi ini, yang diharapkan sama si Go ini kita tuh dapat membangun struktur yang lebih fleksibel lah ya, seperti itu, mudah diubah. Dan ya yang paling penting sih, paling perlu garis bawah itu adalah meminimalisir atau bahkan menghilangkan ya untuk ketergantungan pada hierarki kelas yang kompleks, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi prinsip dasarnya itu favor composition over inheritance gitu kan. eh Kelebihan-kelebihannya itu apa sih gitu kan ya. Ini yang pertama adalah flexibility gitu. Jadi ya menurut paradigma composition over inheritance ini, yang pertama memiliki kelebihan fleksibilitas lah intinya begitu. Jadi yang intinya kita memungkinkan untuk menambahkan atau membuat suatu perubahan perilaku lah seperti itu dengan lebih mudah gitu, karena kita tinggal memasukkan komponen-komponen baru gitu. Yang intinya tanpa kita perlu apa ya, merubah hierarki kelas secara keseluruhan, jadi seperti itu. Lalu simplicity atau ya gampangannya kesederhanaan gitu. Intinya sih kita tuh menghindari kompleksitas dari hierarki pewarisan atau si inheritance tadi yang deep gitu, yang dalam gitu. Ya tadi udah sempat disebut di awal ya. Yang intinya sih dengan komposisi ini struktur program itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami lah. Jadi harapannya seperti itu ya. Terus reusability ya, ini ya pada umumnya kebanyakan bahasa-bahasa yang OP pasti menjunjung untuk reusability ini ya. Intinya sih mendorong uh, untuk tidak rewrite code ya. Jadi menggunakan kembali fungsionalitas dengan menggabungkan ya objek-objeknya aja gitu, sehingga kita dapat menghindari duplikasi lah isinya gitu. Duplikasinya apa ya, duplikasi kode ya, maksudnya duplikasi kode. Dan ya lebih mempromosikan praktik penggunaan kode berulang gitu untuk suatu kode dengan apa ya, misalnya itu function yang sama gitu loh. Nah, terus yang terakhir adalah maintainability. Nah, intinya kan karena tadi tuh si kalau ada perubahan ya, terutama perubahan perilaku, ada perubahan behavior gitu, hanya memerlukan perubahan kode yang minimal ya, karena kita tinggal ubah-ubah atau tambah kurang komponennya gitu kan. Jadi dengan menggunakan si composition ini ya, perubahan dalam suatu komponen itu ya tentunya hanya mempengaruhi komponen tersebut aja gitu loh. Jadi nggak mempengaruhi entire hierarchy class gitu. Jadi ini yang diharapkan tentunya lebih mudah dalam melakukan pemeliharaan seperti itu. Jadi ya eh, dengan paradigma ini ya, atau strategi favor composition over inheritance ini, kita dapat
membangun ya suatu sistem yang lebih fleksibel, terus mudah dimengerti juga, dan ya tetap sama seperti harapan bahasa OOP yang lain, itu dapat digunakan kembali reusable kodenya, dan ya lebih mudah dalam melakukan pemeliharaan ya, daripada bergantung pada inheritance gitu, pewarisan yang mungkin nantinya akan deep atau belum akan kompleks gitu pada pengembangannya, seperti itu. Ya cuma ini jangan jadi apa ya, bukan jadi hal perdebatan juga atau OP atau ini, enggak. Jadi kalau Go itu punya pendekatan seperti ini ya gitu ya. Bukan berarti wah ini OP nggak bagus, enggak. Nanti kita bahas si Go tuh OP atau enggak. Oke, untuk selanjutnya tuh saya akan punya contohnya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini kan ada struct animal dengan propertinya seperti berikut, terus ada struct fish dengan propertinya seperti berikut. Nah, di sini contoh penggunaan komposisinya gitu loh. Jadi di sini ada struct baru fish animal, di mana dalam fish animal itu propertinya adalah dua struct yang di atas tadi gitu. Nah, ini yang menjadi contoh, ini yang maksudnya penggunaan komposisi ya, daripada melakukan suatu inheritance lah yang komplit ya, tanpa menggunakan inheritance ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dicontoh sih kalau mau dicoba ya di playground atau di mana. Ini seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh yang agak lebih panjang. Ini maksudnya agak kecil-kecil ya. Saya nggak ngerti nih ngeditnya biar agak gede. Jadi mungkin tontonnya pakai mode HD untuk bagian ini kali ya. Nah, ini agak lebih panjang di sini. Nah, di sini sama nih, cuma di sini saya sekarang udah menerapkan interface nih, ada animal inter, saya bikin namanya suatu interface namanya animal inter. Di dalamnya ada dua metode, ada getName dan getAge. Nah, terus dari sini ada structnya seperti ini, sama nih ada fish, ada animal. Nah, terus di sini saya juga membuat satu metode implementation gitu. Nah, ini ada getName, getAge, di mana ini masih sama ya, dia menggunakan metode receivernya, yaitu adalah struct animal. Kalau lebih apa sih metode receiver itu, jelasinnya gimana ya? Kayak metode receiver itu ya berarti si function ini pada line ini tuh berarti dia punya tipe si struct animal ini, atau gampangannya itu dia punyanya si struct ini ya, kalau gampangannya mahaminnya seperti itu ya. Nah, dengan di sini saya juga masih menggunakan komposisi di pada line ini ya, fish animal, struct fish animal. Dalamnya ada propertinya itu struct animal dan fish. Lalu ini saya ada buat contohnya untuk membuat objek menggunakan komposisi dan implementasi interface seperti ini. Nah, di sini udah dicontohkan untuk penggunaan interface ya. Nah, untuk yang lebih polymorphism lagi, ini saya akan perlihatkan contoh satu lagi. Nah, ini lebih jelas polymorphismnya. Contohnya di sini ada struct interface shape yang isinya metode seperti ini. Ada metode area. Lalu saya punya struct rectangle dengan propertinya masing-masing, ada weight, ada height. Terus di sini saya buat metode implementation lagi, yaitu metode si area ini dengan dia punya metode receiver berupa struct rectangle. Nah, di mana si metode area itu bila dia punya metode receivernya itu bertipe si struct rectangle, dia nilai kembaliannya adalah seperti ini, atau proses di dalamnya adalah seperti ini. Nah, lalu saya punya lagi struct circle. Nah, struct circle ini dia juga melakukan metode implementation dari si metode area. Cuma bedanya ketika dia metode receivernya adalah circle ini, si area itu behaviornya jadi begini gitu. Dia punya proses dalamnya jadi seperti ini gitu ya. Ada pi dikali radiusnya seperti itu. Nah, jadi kira-kira beginilah ya untuk pendekatannya si Golang itu begini. Jadi dia lebih mendorong penggunaan composition ya daripada si inheritance-nya. Nah, dengan ini baru nih. Jadi pertanyaan tadi kita jawab, apa gara-gara composition over inheritance ini Golang bukan OOP? Ya enggak gitu. Jadi konsep composition over inheritance ini ya enggak membuat Go bukan lagi bahasa yang OOP ya, enggak. Dia tuh Go tetap merupakan bahasa pemrograman yang mendukung paradigma OOP, meskipun ya dengan pendekatan yang berbeda dalam beberapa hal ya. Contohnya yang tadi pendekatannya adalah si composition over inheritance. Jadi
kalau saya ulang lagi ya, composition over inheritance ini ya adalah suatu prinsip desain yang menekankan penggunaan komposisi, terutama di sini komposisi objek ya, daripada pewarisan atau daripada inheritance yang intinya sebagai cara untuk membangun struktur yang lebih fleksibel, modular juga, dan ya lebih mudah lah untuk dimengerti gitu. Dan yang artinya itu dalam Go itu kita lebih didorong untuk menggunakan komposisi objek atau menggabungkan objek dengan objek yang lain gitu kan, daripada menggunakan pewarisan kelas atau ya subclassing ya, seperti itu. Jadi ya meskipun Go itu memiliki fitur-fitur dasar OOP ya, misalnya kayak ada struct gitu kan yang bisa punya metode, terus interface, dan kemampuan untuk membuat objek juga ya, hanya si penggunaan pewarisan kelas ini aja nggak didorong secara langsung lah ya, seperti itu ya, seperti pada beberapa bahasa OOP lainnya itu, misalnya kayak di Java atau di ya C# dan lain-lain lah, seperti itu. Jadi ya seperti tadi udah beberapa kali dibilang, intinya sebaliknya si Go itu menekankan pada penggunaan ya interface seperti yang udah dicontohkan, terus komposisi objek, dan polymorphismnya juga melalui interface untuk ya istilahnya mencapai si tujuan OOP. Jadi Go ini tetap OOP ya gitu. Jadi walaupun Go itu mengadopsi prinsip composition over inheritance yang, dan ini secara kuat ya, si composition over inheritance ini dia benar-benar nggak mendukung untuk inheritance, pewarisan gitu ya, benar-benar composition ya. Jadi bukan berarti Go itu bukan bahasa OOP ya, ini seperti itu. Go masih memiliki fitur-fitur yang mendukung paradigma OOP, yang hanya saja pendekatannya lebih fokus gitu pada komposisi dan penggunaan interface daripada pewarisan kelas secara langsung. Intinya seperti itu ya, kalau pembahasan ini nih seperti itu. Jadi kira-kira begitu ya untuk Pagolang OOP, terus ya ini tentang composition over inheritance, kira-kira seperti ini. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin di kolom komentar, atau ada contoh yang lebih representatif lagi, lebih jelas, boleh di komen juga, saya terbuka untuk itu. Intinya gitu aja sih dari saya. Ya jangan lupa untuk dukung terus Backend Magang, support terus supaya saya semakin semangat buat sharing pengalaman kerja saya. Jadi ya jangan lupa subscribe, like, dan ya yang paling penting itu share lah, supaya mungkin ada rekan-rekan kita yang lagi ngalamin masalah yang sama, atau misalnya lagi kebetulan lagi belajar apa gitu kan, yang mungkin aja bisa terbantu gitu dengan video-video yang saya share, seperti itulah ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Salam Backend Magang.